Assalamualaikum, halo, jumpa lagi di vlognya Anya Bu. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya juga ya. Nah, di video kali ini aku mau bicara tentang pengaturan keuangan di keluargaku. Nah, sebelumnya ini tuh alat tempur yang aku gunakan ya, cuma untuk menghias supaya nggak bosen aja ngelihatnya. Nah, dimulai dari ada sinking fund, budgeting bulanan, budgeting mingguan, terus bagaimana cara aku membagi-bagi uang ke pos-posnya masing-masing. Di vlog kali ini aku terinspirasi karena sebelumnya di bulan September itu aku mulai berpikir kenapa ya kok setiap akhir bulan itu aku selalu ngerasa itu kok pengeluaran udah banyak banget, sedangkan aku nggak tahu apa pengeluaran itu tuh larinya kemana aja, dan sering over budget dari yang awalnya ditargetkan sekian malah melebihi budgetnya gitu, dan alhasil uangnya pastinya pokoknya jadi over gitulah pengeluarannya. Nah makanya sekarang aku pengen bikin pengeluaran yang benar-benar bisa aku tahu itu kemana aja gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kan bulan Desember, sebenarnya aku udah bikin tuh dari awal start itu kalau nggak salah ya, September kalau nggak salah. Nah itu aku bikin September, tapi sebenarnya yang September itu nggak mulus gitu loh karena kesalahan demi kesalahan gitu, kadang penyimpanan yang terlalu banyak sehingga kebutuhan yang prioritas itu malah lebih sedikit gitu, dan aku lebih mementingkan untuk yang ditabung gitu. Nah sebenarnya kan harus seimbang ya, jadi ya dimulailah untuk bulan berikutnya. Aku sempat off tuh 1 bulan, kayak sebulan setelah itu aku ngapain ya, sama aja gitu bikin seperti ini, toh nantinya juga malah jadi nggak, jatuhnya malah sama aja gitu. Nah kenapa ini bisa tergerak lagi di bulan ini ya, karena kan aku sebenarnya Desember itu nerima tiga pendapatan, 2 pendapatan dari suami, 1 pendapatan dari aku. Nah jadi aku mulailah merancang budgeting ya, karena juga mulai awal tahun mudah-mudahan aku mau merapikan sedikit demi sedikit pengeluaran yang mulanya berantakan ini, semoga bisa jadi lebih baik gitu ke depannya. Dimulai dari adanya sinking fund. Tadinya aku nggak punya nih yang sinking fund nih, cuman yang adanya di dimana tuh kok aku lupa di bank. Nah di bank jadi tuh aku tuh udah mulai nabung di bank tuh sejak tahun ini ya, tahun 2001, tapi pertengahan Maret gitu. Nanti aku akan terima lagi pas di tahun berikutnya itu di bulan Maret. Nah ini kan tabungan akikah, sebenarnya anakku tuh belum akikah, tapi udah selamatan sih, cuman belum akikah karena akikah itu kan katanya kalau ayahnya belum, jadi anaknya tuh belum bisa gitu, jadi harus ayahnya dulu. Nah terus aku bingung, ini banyak banget dong ya, kalau cowok kan butuhnya 2 ya, cewek 1 atau kebalikannya gitu, otomatis kan itu dananya lumayan ya kan. Nah itu berusaha untuk tadinya udahlah nanti kalau ada uang tak terduga langsung gitu, ternyata itu nggak bisa saudara-saudara, ternyata seperti itu tidak bisa. Dan ya udahlah,
akhirnya aku buat harus ada nih, walaupun ya setahun 2 tahun, yang penting kan kita ada ikhtiarnya gitu untuk ngumpulin. Semoga sih itu bisa istiqomah dan nggak keambil gitu ya. Nah, itu ada tabungan akikah, tabungan holiday, tabungan lebaran juga aku buat seperti ini nih. Ini kan budget Januari. Kenapa budget Januari jadi buat? Itu dia, karena aku sebenarnya pendapatan gajinya gaji tetap ya, gaji tetap itu karena sudah aku buat seperti itu, dan budget mingguannya seperti ini gitu. Tadi kan aku awal cerita dapat 3 masukan pendapatan itu. Pendapatan pertama itu dapat pendapatan aku, pendapatan kedua itu dari suami. Kenapa pendapatan kedua dari suami ini? Karena kalau setiap bulan Desember itu dia akan dapat apa sih namanya, pendapatan double gitu untuk Januari dan Desembernya. Jadinya yang bulan Januari itu akan diterima di bulan Desember gitu, sehingga aku harus sebisa mungkin menata itu pengeluaran supaya nantinya di bulan berikutnya itu udah ada gitu kebutuhan, karena sudah dibayarkan di bulan Desember. Makanya kenapa aku tuh udah nabung ada yang bulan Desember ya, tapi kenapa itu disingkirkannya bulan Januari itu udah ada gitu, karena ya itu budget bulan Desember itu dari suami itu ada 2, Desember dan Januari. Nah aku tuh masukin karena aku mau mulai adanya sinking fund ini di awal tahun, jadi aku masukin lah tuh yang di Januari gitu. Tapi yang sebelumnya sudah aku rinci gitu ya, untuk tabungan anak, tabungan KK, terus transportasi aku kerja. Dan nah ini tuh budget Desember itu yang di atas itu kenapa ada bayangan 50.000. Nah itu karena setiap aku tarik di ATM itu tuh pasti nggak mungkin dapatnya tuh full ya segitu, makanya aku selalu misahin 50 gitu, dan itu nggak masuk hitungan, itu ditulisnya di bayangan. Nah ini yang di atas ini, budget yang paling atas ini, nah itu tuh yang di atas tuh kebutuhan untuk cicilan. Jadi kalau aku udah terima cicilan, karena semua cicilan itu dibayarkan, ada yang tanggal 28, ada tanggal 18 dan tanggal 20, makanya pertama kali aku nerima itu pasti akan masuk ke cicilan ya. Nah cicilan gitu tuh semuanya, dari mulai cicilan BTS, cicilan dari tabungan yang rencana itu, tabungan iuran, sedekah, transportasi, dan ada bayangan. Nah ini yang budget yang kedua itu sebenarnya kan aku nerimanya 26. Nah karena 26 jadi terimanya kan 26, jadi mana terimanya 26, itu berarti 2 kali penerimaan itu aku gabungin, dan itu semuanya tuh udah ada transportasi, belanja bulanan, terus kebutuhan yang lain udah aku total dan semuanya totalnya segitu. Nah karena aku tuh sebenarnya gini, kalau udah nerima 2 itu lebih mudah sih ya, lebih membaginya gitu. Nah aku belanja bulanan tetap belanja bulanannya tiap bulan, tapi yang khusus untuk yang bulan ini karena mungkin di bulan Desember itu banyak sekali sale dan diskon, jadi aku memutuskan untuk belanja bulanannya 2 kali di bulan yang sama gitu. Pertama belanja bulanan untuk yang ini, yang kedua untuk belanja bulanan yang ini. Itu tadinya untuk yang berikutnya. Nah
kenapa aku belanja bulanan tuh 2 kali. Tadinya sih sebenarnya nggak kepikiran bakal mau belanja bulanan di bulan yang sama, tapi karena nah jadinya aku langsung belanja di bulan yang sama karena ada sale yang kita tahu gitu ya, bisa aku belanja bulanan, jadi aku belanja bulanan. Nah terus ini tuh budget untuk semuanya kayak atau cara kalau segitu kondisinya. Jadi aku tuh sebenarnya kerja di suatu kota gitu, itu kerja dari Senin sampai Sabtu. Nah Sabtu sore aku pasti pulang ke rumah. Nah ini budget aku pulang ke rumah gitu, jadi aku rangkum selama 1 bulan. Aku emang belanja transportasi aku tuh nggak banyak, belanja jajan dulu nggak banyak karena memang ya selain aku bawa bekal juga dari luar, karena juga emang jajan gitu ya, jadinya ya lebih mirip lah. Kalau misalnya itu ada keperluan yang lain, itu biasanya aku pakai dana cadangan. Dan dana cadangan itu kan sebenarnya dana yang aku tuh tarik tunai tapi nggak bisa, terus nanti pas gimana ya menjelaskan, tadi aku tuh nabung di cicilan itu melebihi gitu. Misalnya kan yang harusnya kan 32, padahal sebenarnya itu bukan 32 tapi 3 lebih 50.000 gitu. Jadi pasti aku akan narik lagi 150. Nah 150 itu aku masukin ke tabungan cadangan karena memang kan tadinya aku jaga-jaga gitu, ngelebihinnya terlalu banyak ya nggak apa-apa, takutnya memang nanti ada potongan dari bank terus aku nggak tahu, makanya aku lebihin segitu. Nah ini sebenarnya aku cerita garis besarnya dulu aja ya, aku belum ceritain semua cara perinci gitu karena pasti nggak akan muat juga. Nah garis besarnya kurang lebih seperti ini yang aku terima. Aku bikin ini tuh yang menurut orang aku senyamannya aku buat gitu. Aku nggak bisa bikin kayak orang-orang yang harus ada apanya gimana itu lebih bagus deh tapi yang aku punya seperti ini, aku yang seperti ini gitu. Disesuaikan aja nanti kalau seandainya ada kira-kira yang mau ikutan, yang mau mengikuti yang seperti aku silakan, tapi ya nanti kita bahas di vlog selanjutnya. Semoga ini bisa memacu kalian juga untuk melakukan hal yang kayak gini, karena menurut aku sebenarnya hal seperti ini lumayan bisa bermanfaat dan membantu banget dalam kita mengenai kebutuhan yang datang belum dan lebih melaksanakan kebutuhan yang memang kita butuhkan gitu. Nah, terima kasih nonton video aku, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu di vlog yang lebih baik lagi ke depannya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.